Sudah? Sudah. Oke, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Ngabdur di channel Cing Abdel Akhrian. Satu-satunya acara orang di channel orang. Iya. Ya memang orang semua sih kita. Tapi Mamat udah mau bikin kaos. Kaos apa dia? Kaos kulimat. Kok pede? Kok pede sih? Gak tahu dia tiba-tiba dia. Tenang Cing, kaos sudah dalam proses cetak. Kaos apa? Kenapa dia yang cetak? Gak tahu. Tenang Cing katanya, mana ininya, mana desainnya gue bilang, tenang aja udah tahu jadi aja pokoknya katanya. Bener gak tuh? Bener gak janji dia gitu tuh? Nggak tahu. Iya. Tapi melihat dari track recordnya Omong kosong. Biasanya. Dia tuh nggak bisa desain kecuali ya Iya, tidak tahu. kan Mungkin dia minta Sunpras yang ngedit, nggak tahu juga. Anak Malang. Anak Jogja. Anak Jogja. Sunpras. Yang sering di Instagramnya sering pengetahuan tentang stand up komedi. Iya. Dan desainnya bagus. Iya. Dia desainer tetapnya stand up Indo itu. Oh, Sunpras itu? Saya tidak tahu ada kontrak khusus atau tidak. Cuman rata-rata setiap acaranya stand up Indo pasti dia yang bikin Stand up Indo Pusat. Stand up Indo Pusat. Anjir, ada pusatnya. Iya, stand up Indo nih. Pokoknya dia yang bikin poster, dia yang bikin ini. Podcast Harga Mati dia yang bikin posternya. Kalau kita bikin show, biasanya kayak stand up gunung, apa-apa gitu-gitu, jambore. Itu dia juga yang bikin. Dan bagus-bagus ya? Bagus-bagus. Bagus-bagus. Dia di Instagramnya juga bagus-bagus. Walaupun bentuknya grafis, ini ya, infografis. Nah, Ya, bentuknya infografis tapi enak dibacanya. menarik ya, betul. Sunpras. Mengenai teori-teori stand up komedi. Terus apa yang terjadi di dalam stand up komedi. Iya. Terus ada punchline-punchline-nya juga Ada yang dia punchline juga. selipin. Bagus. Keren emang. Iya. Anak Jogja emang kreatif. Kecuali Mamat. Mamat lagi di Jogja sekarang. Iya, sekarang ada di Jogja. Kemarin dia telepon. Habis turun pesawat, video call dengan saya. Dia juga nih. Lagi di Jogja. Yang sama Mamat yang terakhir ya. DM. Mamat Al-Katiri. Gue bilang gini, kan dia tuh apa tuh? Kaos kulimat segera ready nih, lagi dicetak gitu belum. Kata dia. Iya. Terus dia mana ya? Pokoknya dia berpuisi, terus gue berpuisi juga. Terus dia ngerasa gue nggak pantas. Dah, apaan lu Mat? Gue bilang. Dia berpuisi apaan di ininya gitu. Dia berpuisi di mana? Di story-nya? Di story-nya. Dia bilang dia sedang membingkai kenangan. Oke. Gue bilang, kenangan kok dibingkai? Nah ini dia. Jangan ganggu Ananda, dia bilang gitu. Ananda mau membingkai kenangan dulu di kota ini. Terus gue bilang, kenangan kok dibingkai, kenangan itu dibiarkan bebas sampai terbentuk sendiri rupanya, gue bilang. Ih, bijak, entai. Gue bilang, kayak gue gak boleh banget. Ih, bijak. Memang anak-anak bau kencur mereka ini, memang Mamat Al-Katiri nih, Cing Abdel. Bau kencur. Kenapa disebut bau kencur ya? Kenapa anak kecil? Iya, betul. Itu disebut bau kencur. Mungkin saya tidak tahu, mungkin anak kecil kalau masih bayi dioles-oles kencur mungkin biar tidak sakit atau apa. Tidak aja. Gak tahu. Ada kayak bawang merah kan kalau demam kan gosok-gosok bawang merah. Kencur tuh mungkin anak zaman dulu mungkin gitu kali. Kalau apa? Ya maksudnya abis mandi digosok kencur. Enggak ya? Gila kali. Kencur buat jamu. Abis mandi dikasih rempah-rempah. Ada baunya tapi tidak kencur. Maksudnya Kencur ada. bau enak nggak? Iya. Bau yang enak nggak? Yang pasti warnanya kuning. Itu kunyit dong. Oh, itu kunyit ya? Kencur nggak kuning, agak putih gitu. Iya, putih. Kalau dia baunya enak, mungkin aja gitu. Kencur itu yang beras kencur ya? Iya. Jamu beras kencur. Iya, tapi itu ada campuran berasnya. Kencurnya doang ini. Iya, makanya disebut bau Beras. kencur. Iya, mungkin anak kecil
Lo pernah nemuin nggak anak kecil bau kencur, bau minyak telon sih? Iya. Karena Iya. itu enak, minyak telon. Karena mungkin minyak telon udah teknologi sekarang kali. Zaman dulu belum ada kali. Mungkin ada kencurnya ya. Gue pernah jadi om telon loh. Pernah cerita gak malu? Gue pernah jadi om telon, jadi badutnya, badut om telon. Om telon ini siapa? Jadi Badutnya minyak telon. Nah gue tuh jadi yang di dalamnya. Oh iya. Pernah jadi. Oh minyak telon ini punya maskot. Maskotnya Om Telon. Om telon. Nah gue itu didadanin. Jadi dibikin kostum botol telon, dibolongin tengahnya. Nah Iya. itu muka gue. Ini jauh, lama banget, masih bujang nih. 2006 saat apa aja kerjaan gue beri gitu. 2006 didadanin itu. Terus tugasnya apa? Tugasnya, nah ini gue pernah cerita di mana sih, Man? Oh, canda. Hah? Oh, canda pernah. Pohon canda siapa? Orang-orang Oh, kali ya? jadi Om Telon balik. Bukan. Pas sama Mama Dede pernah. Hah? Pas sama Mama Dede pernah cerita. Iya maksudnya ini, lo belum pernah dengar ya? Belum Ya, pernah. nggak apa-apa nih cerita lagi. Jadi satu saat itu di Indosiar, gue udah ada acara di Indosiar, terus berhenti itu acara. Terus gue nggak punya acara lagi nih, berbarengan dengan lagi mau mulainya Mama Dede. Mau mulai Mama Dede. Terus salah satu orang Indosiar yang kenal gue juga, produsernya gitu. Dan ini ada acara nih deh, kata gitu. Acara kuis yang sponsori adalah minyak telon, gitu. Ada kuisnya ada, terus ada satu segmen lucu-lucuan nih deh. Lo kasih tebak-tebakan segala macam yang kayak buat next on gitu, gimana sih? Iya. Kayak gitu. Jadi mau ini ada gue kasih tebakan, terjawabannya di segmen berikutnya. Oke. Tebakan yang gue ingat adalah kenapa matahari tenggelam di barat? Karena dia nggak bisa berenang, gitu. Yang benar-benar begitu tuh tebakan-tebakan. Tenggelam di barat karena dia nggak bisa berenang. Iya, kalau dia berenang dia nggak tenggelam dong. Kan orang jadi berpikir kenapa dia tenggelam di barat? Orang tuh berpikirnya Kenapa ya nggak jawaban di timur? yang iya, kenapa yang nggak di timur? Kenapa? Iya. Ya benar-benar gitu gue bikin. Nah, malah tebak-tebakan yang begitu-begitulah, yang gitu tebak-tebakan yang kayak dia tebakan kocak ngakak gitu. Nah, Yang ngakak guling-guling. ngakak guling-guling. Mm-mm. Tapi Del kata dia gitu, lo pakai kostum ya, gitu. Kostum apaan? Kasih tahu dah tuh. Kostumnya ada botol, jadi lo dalam botolnya itu, ntar muka lo nongol, terus yang ada tangan yang gitu. Saya bayangin orang kreatifnya jelasin aja. Saya udah ketawa. Iya. Bayangin orang kreatifnya jelasin di kostum. Iya. Gimana ya, gue malu-malu juga gitu kan. Tenang, kita tag-nya pisah, jadi gitu. Jadi gue nge-tag lo banyak untuk sekaligus 13 episode, kata dia gitu. Lalu untuk 13 episode. Oke dah, jadi dia syuting dah tuh, gue syuting juga. Dalam tengah perjalanannya, belum selesai syuting semua, dia ternyata kliennya pengen lo ada di pas kuisnya. Bukan gue nya ya, Om Telonnya gitu. Kan gue dulu belum ngapa-ngapain gitu. Belum, orang juga belum tahu gue gitu. Tapi Om Telonnya harus ada gitu. Tinggal berapa episode lah gitu. Ya udahlah, udah nggak ada kerjaan juga kan gitu. Jadi mau tuh gue tuh syuting terus gue ada di situ sebagai Om Telon. Pembawa acara siapa nih kuis ini? Aduh, gue lupa deh pembawa acaranya siapa tuh. Lupa dah. Pokoknya siang ini acara. Bintang tamunya beda-beda. Bintang tamunya. Nah ini lagi nih ada hubungannya dengan kejadian gue selanjutnya. Acara itu dibikin untuk para PKK, ibu-ibu, pengurus PKK dari kelurahan-kelurahan atau dari puskesmas, dari apa ya gitu-gitu. Karena ada hubungannya dengan Om Telon ini, karena dia dengan minyak telon, karena targetnya ibu-ibu gitu. Jadi peserta kuis untuk ibu-ibu yang kayak gitu, PKK ini, PKK itu gitu. Pemenangnya dapat duit sama dapat bingkisan. Dapat bingkisan. Pesertanya berarti ibu-ibu PKK. Iya. Oke. Gitu.
bingkisan dari minyak telon. Gitu menyerahkan. Sampai beberapa episode terakhir bilang, Del, kliennya minta pemberian bingkisannya langsung di lokasinya, di puskesmas, di PKK. Bagus tuh batal ke puskesmas. Jadi gue ke puskesmas, syuting buat nyerahin doang. Aduh, gue bilang gue udah diarak-arak sama anak-anak kan, anak-anak kecil kan kalau di situ. Ya itulah sepenggal kisah yang. Tapi dari situ akhirnya orang tahu, ih Abdel ternyata akrab nih sama ibu-ibu, bisa cair nih. Mungkin. Nah itu berbarengan kan sama persiapan Mama Dede. Sampai satu saat tayangnya pun dalam satu kurun waktu yang sama. Nah, berarti di Mama Dede belum ada Cing Abdel. Belum tayang. Mama Dedenya belum tayang. Duluan sih Om Telon ini. Sampai satu saat acara minyak telon ini masih ada, Mama Dede masuk. Mama Dede tayang. Itu Cing Abdel belum ada berarti. Udah. Kan jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu acaranya siang. Oke. Di hari yang sama. Gitu. Jadi gue paginya jadi ustadz, siangnya jadi botol. Kata si produsernya, kata produser Mama Dede, bareng sama produsernya si minyak telon. Lu gimana sih kata gitu? Orang acaranya gue duluan aja dia gitu. Paginya jadi ustadz, siang jadi botol. Botol minyak telon ini kan warna hijau ini kan? Iya. Udah persis minyak telon itu, tengahnya lo bolongin, nah itu muka gua. Terus muka Cing Abdel kasih warna hijau kan? Kayaknya dikasih warna putih dah, kayaknya ya. Kayaknya dikasih deh, kayak warna putih deh. Gitu 13 episode itu gue inget, tapi dia weekly kan, jadi lama. Jadi 13 minggu. 13 minggu, gitu. Itulah salah satu pengalaman yang. Oh ininya apa istilahnya beli slot lah ya, si minyak telonnya ini. Iya, kalau dulu kan hitungannya tuh begitu kan. Dulu karena weekly itu kalau 13, 26, 52. Iya. Per minggu. Kalau 52 berarti setahun. Kalau 13 itu apa namanya? Quarter. Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Iya. Ya kalau kayak saya dulu pernah di Kompas itu yang host Semarak Satria, acara-acaranya TNI gitu. Beli slot juga di Kompas 12 episode tapi sebulan sekali, jadi setahun gitu. Ya. Lo jadi host juga? Jadi host, tapi berapa ya mungkin ya ada mungkin setahun 12 episode, habis itu tahun berikutnya diganti Regen karena famous. Saya tidak tahu alasannya. Pada waktu itu saya lagi sibuk di Malang juga kan. Sibuk apaan? Buka warung. Warung lu gimana? Aman, alhamdulillah. Yang sekarang ini? Aman. Jarang lagi postingan lu. Iya, cuman ya sudah ada pelanggan tetapnya apanya gitu-gitu, jadi sudah bisa berjalan. Warung ini apa? Warung Madeli. Kedai Madeli. Gitu. Nah itu terus diganti Regen. Nggak tahu sampai sekarang masih Regen atau tidak. Saya juga tidak tahu. Saya juga jarang nonton TV juga. Iya. Ya gitulah. Kemarin Comika datang. Ngapain kesini? Ngomongin spesial show gue. Oh ya, terus gimana jadinya? Jadi. Bulan apa? Belum tahu. September. Tahun depan? Tahun depan. Asik. 30 tahun musuhan sama Temon judulnya. Oh iya. 30 tahun musuhan. 30 tahun musuhan. Ya. Berarti Temon ada dong? Ada Temon, ada Kokom, ada Remin. Remin opener. Diajak Panji nggak mau, tapi diajak gue mau. Katanya. Diajak Abdel mau dia? Diajak Abdel mau. Karena gue nelponnya nggak pagi-pagi katanya. Kalau Panji diteleponnya pagi-pagi. Saat dia masih gimana gitu. Lagu-laguannya Remin. Cing Abdel telepon dia apa? Malam? Siang-siang. Siang-siang. Ngobrol di sini ya, Man? Ngobrol gak sih, Man? Dulu, tapi yang terakhir nggak tahu kemarin. Udah CWA lagi. Udah. Min, jadi kayaknya nih gue nih tanggal Oktober, gue bilang gitu. September. September.
Gitu. Wih, masih lama banget Cing kata gitu. Tapi lo masih mau kebantuin kan? Masih mau dong kan laki-laki yang dipegang omongannya. Anjay. Asik penuh petua. Harusnya balas tuh, ih bijak. Ih bijak, ih bijak. Iya. Oh mantap. Wih tahun depan banyak banget nih. Banyak. Gua hampir hafal. Comika tuh gua hampir hafal kalau kemarin gua ngomong. Januari Abdur. Rin Februari. Oke. Maret Mamat Al-Katiri. Maret ayah kelas 2. Oh Maret ayah kelas 2. Oh, Maret muka lo kok begitu? Enggak, kok maunya Comika bikin buat Mamat. April itu. Enggak. Mamat tuh Agustus, Bro. Agustus siapa gitu? Oh, dia ngincar-ngincar kemerdekaan RI memang Mamat ini. Mau menyandingkan dengan kemerdekaan RI. Memang ada sensitivitasnya dia dengan NKRI. Masa semua di tapi mungkin ya karena gini, karena gue pas lagi kayak WA apa DM-an ya. Gue tuh lebih cepat di DM loh daripada WA sama si Mamat ini. Gitu. Berarti hidup di IG dia. Iya gitu. Sampai satu dari beberapa kali chat sampai tercetus kata progresif. Entah konteksnya apa ya, gue nggak tahu. Progresif kata dia gitu. Terus gue bilang pajak kali progresif, gue bilang gitu. Apa itu? Kata dia gitu. Pajak progresif dia nggak tahu. Iya kan ada yang namanya pajak progresif. Gitu. Wah saya nggak tahu deh kalau begitu. Wah berarti lo nggak percaya sama sistem pajak NKRI, gue bilang gitu. Kok larinya ke situ? Dia agak sensitif kalau kita sebut NKRI emang. Kenapa sih? Enggak, bercanda saya. Enggak kan sampai di Twitternya yang terakhir baca gak? Saya apa deh? Namanya orang mabok nge-tweet ya sudah lah, Jing. Kamu mau bilang aku cebong, kamu bilang aku kadrun, bilang aku kadrun. Kamu mau bilang aku cebong karena milih Jokowi 2 periode. Iya, aku cebong. Terus apa lagi? Bilang aku adalah OPM. Iya gitu. Terus kau sudah gitu. Dia lagi kenapa? Gak tahu. Hah? Suka gitu tiba-tiba. Mungkin ngobrol sama orang yang punya warung, tapi balasnya di Twitter, nggak tahu dah. Tapi akhirnya Maret ayah kelas 2, lanjut April mungkin puasa. Iya, puasa. Oke. April, Mei puasa. Juni 2-3 Mei itu puasa Idul Fitri. Berarti Juni yang belum ada. Agustus ya Mamat Al-Katiri. Juli juga belum ada. September April harian lo nonton. Oke. Karena ini pertunjukannya nih megah. Juli kalau belum ada saya ambil lagi ya. Apa? Juli spesial kedua. Gue ikut gak? Yang gede. Iya Gue yang ikut gede. gak? Yang gede biar kita ambil penontonnya Mamat. Biar Agustus nggak ada yang beli tiket. Nah, kita bundling. Lo beli lo berarti beli gue. Iya. Beli yang Juli bisa nonton untuk September. Nah Agustus nggak usah. Agustus fokus upacara. Jangan nonton show orang. Iya. Gitu kita bikin gitu. Iya. Gua akan bikin konsepnya udah ada tuh sama anak Comika tuh. Yang biasa menangani artnya dia bilang. Apa namanya set panggung segala macam tuh udah dipikirin. Gua kebayang nih, meeting sama Comika udah kayak meeting sama perusahaan beneran sih ya. Iya gitu. Dan memang Bang Ben yang Comika Event emang jago sih. Iya. Untuk ini acara ngomongnya sama Ben bilang gitu kalau ngomongin itu. Pas ini ngomongnya sama Comika ID. Kalau ngomongin ini, kalau ngomongin set ada desainernya. Gua udah kebayang kayak begini nih, Cing gitu. Ini disekat-sekat gitu. Jadi per babak seperti nonton teater dia bilang gitu. Jangan bocorin dulu ya. Oke. Keren. Jadi ya per babak lah kayak gitu. Iya. Jadi seperti nonton teater, setiap babak mempunyai background yang berbeda dia bilang gitu. Wah, jago. Itu berarti panggungnya benar-benar harus yang panggung teater ya? Iya. Sehingga punya layer-layer seperti itu. Iya, dia bilang udah tahu nih ada di Usmar Ismail atau Gedung Kesenian Jakarta. Cuma 2 itu pilihannya, Cing. Kalau mau pakai konsep yang ini. Iya. Yang ini? Yang apa?
Saya lu lupa nunjuk nama. pakai ini, lu pakai mulut. Sorry. Bibir ya, emang di situ ya? Itu apa? Wah, gitu, Gitu. pakai. Lupa namanya nih. Apa? Yang IKJ ini apa? GKJ. Bukan DKJ. Tim. Ya Allahu Akbar, tim. GBB. Masih ada tidak itu? Masih. Si Gilbas ya? Gilbas tuh teater besar katanya. Iya, maksudnya itu Gilbas kan sudah zaman dulu, tidak maksudnya sekarang. Kan ada pembangunan tuh. Dia masih ada tidak ya itu? Masih. Gituannya justru masih ada. Bukan di situnya dulu, di sekelilingnya. Di sekeliling. Oh, jadi gedung-gedung yang lama-lama itu masih ada? Masih ada katanya. Cuman 21 aja udah nggak ada. Berarti yang saya pakai teater sama calontong mereka yang Indonesia kita masih ada? Masih Nah, ada. itu bagus tuh, Cing. Iya, Itu tapi bagus itu tuh. yang lama kan? Tapi saya nggak tahu itu namanya apa dia. Dia Itu kan yang lama. yang dia bukan punyanya Gilbas, kan punya Gilbas Iya, saya nonton. Gilbas kanan. Ini begitu masuk lurus di Iya. samping persis XX1. Betul. Iya. Itu ada kan? Masih ada Masih kan? ada harusnya. Nah, itu tuh bagus tuh. Iya, itu bagus karena memang desainnya diperuntukkan untuk teater. Iya. Karena itu Institut Kesenian Jayabaya. Benar. Enggak dong, Jakarta dong. Lu nggak tahu ya? Itu namanya apa? Kan kalau kanan Ah, gua GBB. nggak tahu tuh. Nama-nama ininya gua nggak tahu. Ah, itu tuh maksud Iya, saya. itu Nah, memang itu bagus tuh. Akustiknya juga bagus. Karena didesain kalau ngomong tuh bisa kedengeran ke semua orang tanpa harus pengeras suara. Betul, karena teater tidak pakai mic. Tidak pakai mic. Suara lantang aja. Suara lantang betul, aja. betul. Iya, berasa iya. Berasa kan? Iya. Kedengeran jadinya didesain sedemikian rupa sehingga pantulan-pantulannya bisa memenuhi iya. seluruh gedung. Ah, bagus tuh itu. Saya impian sih Lo waktu saya teater di situ saya berasa kayak ini stand up di sini enak banget pasti. Iya. Udah ada tuh. Gue nonton tuh stand up siapa ya di situ ya? Bukan deh. Saya nggak tahu. Saya biasanya taunya anak-anak pakai yang GBB yang sebelah kanan itu. Gilbas. Yang lebih baru. Yang lebih baru. Ya, kalau itu tuh kan berasa nuansa kunonya, klasiknya enak. Berasa. Yang di Keren. sampingnya toko buku. Betul. Iya. Nah, saya pernah menonton beliau itu monolog. Siapa? Saya lupa namanya. Beliau yang jaga toko buku ini. Yang punya toko buku. Karena dia emang sastrawan. Masih ada apa? Sudah meninggal ya? Pokoknya rambutnya putih, gondrong. Rizal bukannya? Hah? Ada Rizalnya nggak sih? Coba lihat. Ya udah deh. Saya lupa namanya. Tapi saya pernah nonton beliau pasti monolog. ada yang kasih tahu. Saya pernah nonton beliau monolog. Lo emang senang kesenian ya, Dur? Tidak, saya karena waktu awal-awal datang Jakarta, kemudian tahu ada tim segala macam tuh, dan tahu di situ ada pertunjukan-pertunjukan. Saya tuh pengen karena saya belum pernah nonton pertunjukan-pertunjukan kan. Maksudnya selain stand up gitu, saya drama cuman di kampus dulu kan tidak yang panggung megah kan. Tapi lo ikut? Bukan, nonton. Oh, nonton. Tapi drama kampus kan tidak di teater, tidak di ini, cuman di panggung biasa fakultas gitu-gitu aja kan. Makanya ketika di situ kan kalau pas lewat-lewat tim kan ada poster di depannya tuh. Iya. Ini saya lihat tuh, oh Kamis, Jumat, Sabtu, oh Jumat kosong nih, datang saya nonton, beli tiket. Lo tertarik ya? Iya, 25.000 datang nonton. Oh begini. Gue kayaknya jarang banget dah gue tuh. Gue nonton teater itu ya teater koma aja. Pernah. Teater koma itu kayaknya juga rutin dan punya penonton yang militan juga. Oh, saya nggak tahu malah. Dan lucu. Teater koma itu kayaknya penuh satir yang lucu-lucu gitu. Dia termasuk yang kayak ngambil Bagito sebagai bintang tamunya, artis siapa aja sebagai bintang sebagai pemain tamu. Ya selebihnya pemain teater semua. Nano Riantiarno tahu dengar? Nggak tahu. Ratna Riantiarno? Nggak tahu. Siapa lagi ya? Saya nggak tahu kalau tokoh-tokoh teater. Tapi saya bersyukur banget bisa ikut di Indonesia Kita. Pernah ikut Indonesia Kita sama Calontong, sama Sakbar, sama Pade Marwoto. Kemudian yang ngedirect langsung Agus Nur. Itu baru saya rasa bahwa wow, teater serius tuh kayak gini ternyata. Maksud latihan banyak. Iya, dan ternyata tuh si
direkturnya Agus Nur itu tidak hanya ngurus masalah cerita ini, tapi kapan penari masuk, penari itu harus diketukan ke berapa, musiknya harus seperti apa, pemain masuk, musiknya berganti seperti apa. Dia itu saya melihat kayak wow keren banget. Dia hanya gini sambil tutup mata gitu. Salah tuh. Jangan simbal yang itu, pakai yang ini aja. Coba ganti yang tadi, yang awal. Bukan, yang ketukan sebelum ini. Gitu-gitu. Jadi saya bilang kayak sejeli itu, sejago itu. Saya lihat, wow. Peka ya. Peka banget. Maksudnya kayak home band-nya itu, maksudnya saya nggak tahu namanya home band atau apa ya. Iya. Yang pengiring ini kan ya. banyak banget kan. Tapi di telinganya dia tuh dia bisa dengar kalau bunyi simbal beda. Keliru ketukannya nih. Nggak gitu. Karena gerakannya ini gerakan ini gitu-gitulah. Gitu. Jago. Saya wow. Terus yang penari itu kan direktur umumnya, direktur keseluruhan. Yang penari punya lagi sendiri pelatihnya. Yang kami punya lagi sendiri. Yang musik punya lagi sendiri. Kami itu apa? Pemain-pemain. Itu punya lagi sendiri yang ngedirect, yang ngejaga cerita. Yang musik punya lagi sendiri, ini punya lagi sendiri. Wow, jago sih. Saya bilang kok, oh ini teater. Saya baru merasakan pertama kali. Makanya berapa kali itu? 2 kali ya? Tampil, iya 2 kali tampil. 2 kali ya? 2 kali tampil. Karena kalau sekali kayak katanya nggak balik modal. Makanya teater itu panjang, biayanya gede katanya. Tapi kayaknya itu Indonesia kita tuh tidak cari modal juga sih. Itu karena kan udah ada sponsornya. Jarum Bakti Budaya Iya. masuknya. Dia Bener. si Jarum yang bikin, dia nggak nyari untung sih sebenarnya kayaknya. Nah, Kayaknya. Kalau yang teater koma itu kayaknya dia kalau bikin tuh sebulan. Dengan cerita yang sama gitu. Iya. Mengingat peminatnya banyak dan kapasitasnya cuma dikit, jadi dibikin sebulan dan penuh terus. Iya. Memang ada pasar penggemar teater tuh ada gitu. Betul. Saking sedikitnya yang mensuplai, jadi begitu ada orang pada. Iya, dan sejago itu memang. Maksudnya teater tuh apa ya? Sekompleks itu. Iya. Sekompleks itu memang membuat satu pertunjukan. Iya. Kami kan latihan 2 kali, Cing. Yang pertama saya ke Jogja, latihan di Mas Butet. Itu dengan penari-penari itu juga. Terus penari-penari ini berangkat kami bareng sama-sama ke Jakarta. Latihan lagi di Jakarta. Jadi maksudnya saya melihat bagaimana proses latihan di Jogja, kemudian datang ke Jakarta. Saya lihat kompleks banget emang. Tidak semudah skrip lalu main ini. Karena tidak ada cut pada Betul. saat pertunjukannya. Betul. Dan itu saya juga baru belajar. Jadi Pak Demarwoto tuh emang seorang guru yang sangat baik sih menurut saya. Salah satu pelaut senior yang luar biasa itu. Karena dia itu yang ngajarin saya. Jadi kan saya tektokan banyak kan sama dia. Kemudian sama dia tuh dia ajarin. Dur, kalau misalkan ada yang salah, lupa apa, jalan aja. Hantam aja gitu. Sambil jalan, sambil cari ingat, atau kita cari punchline lain. Gak apa-apa gitu. Ya. Nah gitu, di pertunjukan pertama saya lupa beneran. Kemudian, tapi Pak Demarwoto jago. Jadi dia cepat nutup, akhirnya tidak berasa kayak itu kami lupa. Iya, kalau di lawak-lawak itu kan kalau misalnya ada yang lupa skripnya, malah dibocorin jadi lawakan. Lu nggak ikut briefing sih lo, kayak gitu-gitu kan. Suka lihat gak di TV? Iya. Lihat tuh prompternya ngomong ini gitu. Kalau di teater nggak mungkin ya. Saya nggak tahu. Mungkin bisa juga gitu atau bagaimana saya. Karena itu pengalaman pertama saya tidak berani aneh-aneh juga. Saya takut Mas Agus marah atau apa. Jadi tidak tahu juga. Cuman Mas Agus selo sih sebenarnya orangnya. Cuman karena sungkan kan baru pertama kali. Cuman sama itu Dur, kayak sih. pemain band juga gitu tuh. Kalau pemain band yang sudah tahu sama tahu, kalau ada yang salah, udah seakan-akan tidak ada yang salah. Terus aja gitu, ada yang false gitu misalnya nih. Itu sebisa mungkin vokalis jangan nengok. Itu. Dia ya, terus aja salah. Padahal untuk orang awam yang seperti saya tidak tahu kalau itu salah. Iya. Gitu. Nah, ini terjadi di CCS. Karena anak-anak pada baru nih. Yang berpengalaman itu cuman si Ajay. Gitu. Main gitu terus Ajay salah. Berhenti nyanyi si Boy. Lihat gitu salah.
Kata aja, ya santai aja kali boy. Lo juga gue main bener, lo pales gue terus ngikutin. Iya, ternyata budaya band cafe begitu. Kayak band cafe tuh, kita kan sebagai pendengar awam ya, kayaknya apa aja semuanya bisa. Karena di dalam itu ada salah-salahnya yang ya udah salah terus aja gitu. Tidak berasa di kami, Tidak berasa di kita yang nonton gitu. Oke. Kayak waktu gue wawancarain Onci Ungu, ternyata sering salah juga. Waktu manggung mereka. Waktu manggung, hampir setiap manggung ada yang salah katanya. Tapi ya terus aja gitu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Gitu. Iya, kepekaan. Iya. Kepekaan musisi lah ya, Iya, kepekaan bener-bener. mereka yang jago. Aja itu sampai sebel banget pas lagi kan salah, berhenti nyanyi, si Boy nengok lah, santai aja kali Boy kayak gitu. Lo juga nyanyi pales apa, gue tetap ngiringin. Tetap gua cariin kuncinya buat suara lu. Iya. Gitu ya, ada kepekaan yang buat penikmat, kita sebagai penonton yang nggak tahu ternyata itu banyak salahnya. Iya. Nah, kemudian di perform yang kedua lah saya membayar Berapa? kelupaan saya yang pertama, lancar yang kedua. Karena demam panggung, Cing. Saya baru pertama kali teater. Sekali teaternya yang sepantaran, bahkan ini pun tidak sepantaran, tapi saya anggap maksudnya orang yang sudah akrab lah. Cuman Boris Bokir. Yang lain tuh senior semua, Mas Akbar, Cak Lontong, Pak Demarwoto. Soimah waktu itu tidak ikut. Ini apa? Yang Suci Satu, Sulap, Wisben lagi, Pak Wisben. Terus ada satu, pokoknya pelawak-pelawak senior semua. Lo masih ada demam panggung? Lo masih sebelum manggung dah? Oh iya dong. Stand up masih. Apa yang lo rasain? Tangan keringetan, kemudian mau berak. Sama gue ngencing. Saya setiap kali mau manggung pasti berak. Makanya rider saya itu ruang tunggu harus dekat WC atau ruang tunggu yang ada WC-nya. Iya. Karena kadang 5 menit sebelum tampil, maksudnya acara yang ini sudah MC lagi ngomong nih, lagi kuis mungkin 1-2 soal, habis itu baru panggil saya. Kadang-kadang di situ perut sakitnya. Awal-awal nggak perut sakit, tiba-tiba ya, kok perut sakit banget gitu, yang nggak bisa ditahan gitu. Ada yang dikeluarin, ada tokainya keluar. Ada. Kalau gue enggak. Tapi dikit. Spirit lah lebih. Ada tapi dikit doang. Habis itu sebagai syaratnya aja ya. Iya. Kayaknya ini tokai segede gitu nggak mungkin mules harusnya. Harusnya, cuman karena gugup, entah hormon bagaimana, saya juga tidak tahu cara kerja tubuh ini ya. Iya. Itu yang gue pengen. Itu selalu. Terakhir tadi nih gue sama Temon. Manggung sama Temon itu mungkin 70% beban gue akan sirna karena gue tahu gue sama Temon. Gitu. Segitunya aja gue masih tetap 2 menit sebelumnya itu gue pasti kencing bolak-balik. Sampai lagi ngencing aja tuh gue mikir gitu. Kok bisa ya tubuh kayak begini gitu. Itu kan yang menyebabkan bukan kondisi tubuh, kondisi pikiran kan? Iya betul. Kondisi pikiran yang karena menyebabkan dalam kalau kita lagi nggak tampil, ya, abis turun tampil, Cing. Jangan kan abis turun tampil deh. Saya tampil nih, gugup tadi itu, begitu dapat tawa pertama, hilang, benar-benar hilang. Turun tuh nggak berak 3 hari juga aman tuh. Kecuali tiba-tiba hari kedua ada stand up ya. Stand up lagi ya. Iya. Nah itu kan berarti karena pikiran ya. Iya. Nah, tadi itu gue yang berpikir ini gimana ya, ini apa namanya tuh, sistem dalam tubuh gue itu tuh seperti apa sih gitu, sehingga kok bisa gitu, ada lagi yang dikencingin gitu. Kayaknya ini deh, maunya kalau kita kan lebih ke cemas ya, khawatir. Nah itu tuh kayaknya memunculkan hormon apa di tubuh. Hormon ini dia yang menyebabkan tapi kan kelenjar pencernaan atau
misal ya, sistem pengeluaran kita jadi lo cepat apa gimana? mules gara-gara lo makan sambal banyak. Itu kan udah ada tuh penyebabnya si sambal ini nih. Ya. Pedas segala macam bikin ngedorong apa kayak gitu. Atau lo makan yang asam-asam atau ini. Nah ini kan nggak ada. Tapi perintah itu ada gitu. Ya ayo lo mungkin geser. karena cemas hormon itu berubah jadi sambal. Wah. Bisa aja, Cing. Orang buktinya kita mengalami kok. Ya penjelasan ilmiahnya entahlah ya. Yang penting kan kita mengalami, artinya Iya. ada memang terjadi. Yang jelas kayak kita olahraga, Cing Abdul bilang ada hormon apa gitu kita bahagia. Endorfin Endorfin. keluar sama dopamin katanya. Nah Iya. mungkin waktu cemas tuh ada hormon juga namanya lain. Oksitoksin. Iya, mungkin yang ketahui dopamin, yang ini mungkin kelamin atau apa gitu. Jadi dia kencing. Masuk ke alat kelamin. Iya, gitu. Gitu-gitu. Iya. Dolamin. Dolamin. Dopamin kelamin. Ya gitu-gitu. Dopamin kelamin bahagia dong. Kelamin apa? Kita lagi cemas nih, dia bahagia di bawah. Iya. Tapi lo masih merasakan itu ya? Masih. Sampai kapan? Kayaknya nggak bakal hilang. Ya? Apalagi saya lebih cemas lagi kalau acara itu ada orang-orang yang saya respect. Wah, itu jauh lebih di sini lebih ini lagi. Jadi kayak misalkan acara terus di situ ada pelawak-pelawak senior. Ada misal dosen-dosen saya. Pokoknya orang yang saya respect lah. Yang saya takut berbicara salah di depan mereka. Nah, itu tuh. Wah, itu lebih parah tuh. Deg-degannya parah, itu parah. Nah, kalau gue tuh sampai kan gue pasti sama Melon ya. Pasti sama Melon. Lon, apaan Lon? Gue ngomong apaan? Gue sampai kayak lupa gitu. Ini semenit 2 menit sebelum tampil tuh gue lupa harus ngomong apa. Nggak tahu nih gue harus ngebukanya apa nih. Ayo Lon ulangin lah. Gue ngomong apa lagi? Nggak ada tulisannya. Nggak ada. Kan Melon biasa bikin setlist. Nggak, setlist doang. Omongan kalimatnya. Kalimatnya ngomongnya apa tuh gue kagak ada gitu. Kayak gitu. Judul doang gitu. Kalau gue tuh judul doang gitu. Karena memang nggak pernah ada yang ditulis detail tuh nggak ada. Jadi selama ini gue tuh cuman judul doang. Jadi nulis, bener-bener nulis gue cuma sekali itu. Waktu gue mau stand up di Suca, ngerosting. Nah itu gue bener-bener gue tulis karena gue di Suca itu beban kalau stand up. Karena gue kan juri. Kalau nggak lucu gimana gitu. Jadi satu-satunya materi yang gue tulis itu waktu di mau ngerosting semua elemen-elemen Suca. Di situ lah ditulis. Gue tulis gitu. Dan memang walaupun udah ada komputer, itu lebih enak nulis pakai tangan ya. Iya. Karena kalau pakai kaki susah. Itu salah satu beatnya itu. Benar. Bahkan walaupun ada komputer, pakai kaki pun susah. Iya. Itu salah satu beatnya. Yang ketemu pada saat nulis. Gue tuh udah menyadari kalau lo nulis, pasti lo bakal ketemu. Iya, betul. Bukan cuma membayang-bayangkan ya. Betul. Kalau lo nulis, pasti lo akan ketemu. Karena begitu kita nulis, hal-hal yang tidak penting itu pikiran kita jadi runut, membuang hal-hal yang tidak penting. Itulah yang membuat kita jadi bisa berpikir fokus. Oh ini kesini, bisa ini kesini gitu. Karena kalau kita cuma berpikir doang, ngebayangin, kita berasa kayak, materi ini panjang banget nih. Bisa kesini. Tapi begitu ditulis, 2 kalimat doang ternyata. Iya, kalau ditulis itu akhirnya kita, bener ya, membuat kita fokus dan runut dan tepat. Maksudnya ini kayaknya nggak bisa deh, langsung cari yang lain. Iya. Ya, jadi gue inget tuh pas yang nulis itu materi yang kalau ditulis kayaknya kurang lucu, tapi dibawakan itu akan jadi lucu. Nah, gue inget tuh, gue pengen ngerosting Radit. Apaan Radit yang di roasting tuh? Saat itu gue nulis tentang teori-teori Radit dalam stand up. Gitu. Lo harus bikin stand up
materi yang setupnya ramping. Premisnya tuh harus semua orang merasakan. Tahu, jadi akan relate gitu. Tapi lo merasakan juga, lo akan bawa dalam sudut pandang lo. Nah, itulah yang membuat menjadi perbedaannya. Premisnya boleh semua orang merasakan, tapi sudut pandang yang lo lo bahas itu harus berbeda. Gitu. Jadi premisnya relate tapi sudut pandang dari lo gitu. Dan lo bikin setup ramping. Gitu. Terus punchline-nya harus patah. Dan gue pikir-pikir tuh apaan ya gue ini. Akhirnya gue nemu, gue bikin Joko Dian sama anak gue. Ini gue bilang nih, premisnya adalah gue pengen nyanyi sama anak gue. Itu udah inilah hampir semua orang pengen, sebagai bapak-bapak itu pengen nyanyi-nyanyi. Oke, jadi bisa relate. Setupnya gue bikin ramping gitu. Mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu Bunda, main nada dasar apa? B dong Buya, kan kalau C jadi Cunda gitu. Yang punchline anak gue jadi akan lebih berbeda dibanding gue yang ngomong gitu. kata Delisa, ya dari B dong, kalau dari C kan jadi Cunda gitu. Lucu tuh gitu. Gue bandingkan sama videonya Radit. Video Radit, gue bilang nih dari kayak gitu lucu tuh gue dapet 5.000 views atau berapa gitu. Nah, Radit video genggaman tangan doang. Gini nih, pas segini mukanya Pak Jarwo, pas di zoom out gitu. Jadi dia genggaman tangan sama Pak Jarwo kayak gitu. Yang nonton 2 juta. Gue bilang ini premisnya apa? Setupnya apa? Punchline-nya mana? Gue bilang gitu. Pecah dong pasti. Iya. Premisnya apa lo? Lo ngajarin orang, lo aja bikin video begitu. Gambar lagi genggaman tangan, terus di zoom out mukanya Pak Jarwo. Masa punchline mukanya Pak Jarwo? Premisnya pegangan tangan. Semua orang pernah pegangan tangan. Setupnya dikasih tahu nih. Setupnya dikasih tahu dia lagi pegang tangan. Asumsinya muncul, wah cewek nih. Pas ini punchline-nya Pak Jarwo. 2 juta. 2 juta yang views. Ramping dan patah karena ada Pak Jarwo-nya. Karena ada Pak Jarwo. Iya. Kalau itu Soimah belum tentu patah. Apalagi kalau itu cewek beneran. Kan Soimah kan cewek beneran. Maksudnya cewek lain gitu. Oh ya, ceweknya dia. Iya gitu. Iya. Ya begitulah. Ya begitulah dunia komedi ini sih. Ternyata kalau ditulis, tapi dengan pengalaman itu pun tidak membuat gue menjadi ya lu nulis deh gitu. Enggak juga ya. Enggak juga. Karena emang Cing Abdel kayaknya udah lucu aja gitu. Karena kayak si Kang Soleh juga begitu kan. Kang Soleh itu kayaknya waktu kalau spesial doang deh dia nulis. Waktu kami siaran bareng itu dia pernah bilang kalau dia tuh nggak pernah tuh nulis yang kalimat per kalimat. Jadi kayak dia lihat apa, dia gini. Udah dia nggak nulis. Jadi dia cuman pointer-pointernya doang. Ini begini, jadi begini, udah. Terus dia mungkin dia nulis rapi itu mungkin maksudnya kalimat per kalimat show deh spesial. Karena abis itu bikin buku. Ya, kan bukunya bisa aja dia dibikin setelah habis show, dia dengerin, ditulis baru. Bisa juga. Nggak jadi jaminan juga. Bisa juga gitu sih. Iya. Karena gue dibikinin tuh, ada yang nulisin buku, gue bikin buku sama Mongol. Salah satunya adalah stand up gue di Metro ditulis jadi buku. Dan gue terus, apa judul bukunya? Kok saya nggak pernah tahu? Abdel dan Mongol. Abdel dan Mongol. Tanggal lahirnya sama, 27 September. Gue sama Mongol. Wah, ini nanti spesial 27 September juga? Oh enggak, karena 27 September itu kayaknya bakal dipakai sebagai harinya Anukom. Nanti akan Anukom ada apa nih? Anugerah Komedi. Oh, yang kemarin. Yang kemarin itu akan dipakai di situ karena itu hari komedi kan. Hari komedi. Nanti ada anugerah komedian ulang tahun hari ini. Cing Abdel pasti dapat. Terpilih ya, pelawak yang ulang tahun hari ini yang terpilih. Yang terpilih.
Mendominasi gue sama Mongol doang. Ya kalau Mongol masih ada. Wah. Nah maksudnya kalau dia masih ada di dunia lawak, takutnya dia ke DPR. Udah sibuk. Iya. Ini ngomong kayak gitu gue jadi ingat kemarin nih sama Pak Bolot. Pak Bolot tuh emang kocak ya. Kocak dalam kehidupan sehari-hari juga kocak gitu. Jadi kemarin itu tanggal 11 November lah. 12 Baru-baru ini berarti? Baru-baru ini. Oke. Ada acara di Indonesia, gue mengisi satu satu sketsa bareng dia nih. Di Indosiar. Di Indosiar. Oke. Di acara apa ya? Awardingan lah gitu. Oh, Lembaga Sensor Film. Oh LSF. LSF. Anwar Fuadi. Iya udah enggak. LSI. LSF tetap. Lembaga Sensor Film kan? Salah di kalendernya itu salah. Yang kalendernya salah. LSF gitu. Oke. Bikin sketsa untuk mengantarkan ke pembacaan pemenang. Nominasi. Oke. Ternyata gue satu tenda tunggu nih sama si Pak Haji Bolot. Pak Bolot. Gitu. Jadi ngobrol emang sering ngomong-ngomong gitu. Masuk nih kreatifnya Indosiar. Ternyata Pak Haji Bolot ada job juga tanggal 5 Desember. Di Indosiar juga? Di Indosiar juga. Oke. Si kreatifnya datang berempat nih. Pak Haji kata gitu. Mau ngapain? Gitu kan. Iya, dia selalu begitu. Iya kan? Mau ngapain? Enggak, kita mau briefing. Mau briefing apaan lagi? Kata dia gitu. Mau briefing. Buat yang tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember? Belum tentu gue juga masih hidup. Kata. Yang malam ini aja dulu. Kata dia gitu. Lagian kreatifnya so ngide deh. Kan acara November nih, kenapa lu briefing yang 5 Desember? Emang sering kayak begitu kalau di TV. Sering itu. Ya, urus acara malam itu aja dulu. Enggak. Karena begini nih. Sulit menemukan waktu gue rasa anak-anak kreatif itu untuk bisa membriefing secara langsung. Oh, mereka nggak, maksudnya kan brief, kan bisa kirim ininya ke manajernya. Iya, tapi lebih enak mungkin kalau di secara langsung nih. Karena kalau kita ngomongin secara langsung, karena kemungkinan besar untuk ingat ada deh. Menurut gue itu juga berguna juga. Kayak gue juga pernah digituin untuk beberapa ini ya. Enggak nih Cing, buat kayak misalnya ulang tahun Indosiar 11 Januari. Nah dari November karena gue udah di briefing. Nanti, Cing, waktu datang acara apa? Dilihat lagi ini. Cing, ntar pas lagi ulang tahun kita dia kan masih berjalan tuh ininya. Apa namanya? Ide-idenya. Kita punya ide yang kayak begini. Oh, gue udah akhirnya ke Patri tuh sama gue. Oh, tanggal ini ntar bentuknya seperti ini gitu. Kayak gitu. Tapi kalau kata Pak Haji, kalau saya malah lupa yang gitu-gitu. Karena saya itu kalau yang lain belum, saya maksudnya fokus yang lebih duluan aja dulu. Ntar yang itu ntar deh, kirim aja dulu skripnya, ntar saya pelajari gitu-gitu. Iya. Tapi kalau itu begitu. 11 November Pak Bolot udah di briefing untuk 5 Desember. Yang malam ini aja dulu. Belum tentu juga gue masih hidup kan. Pani bininya ikut, ngomongnya yang gitu. Pak Bolot. Kocak lu Pak Bolot. Karena gue sama Pak Bolot tuh pernah di Facebooker 1 bulan. Facebooker buka. Gue itu dalam satu ruangan isinya gue, Pak Bolot, sama Pak Mali. Wah lah kocak banget loh. Kehidupan hari-harinya kocak. Emang kocak itu. Dan mereka berdua tuh bercandanya sampai di backstage. Iya kan? Tidak terlalu bercanda ya. Maksudnya kalau nggak ada apa-apa tuh mereka nggak akan bercanda. Cuma kalau mungkin karena ada gue yang ini terus jadi tektok-tektok akhirnya jadi bercanda. Gitu. Kayak gue sama teman juga kalau berdua ngapain bercanda. Teman tuh paling seringnya. Misalnya gue lagi berdua terus gue pancing kayak gitu ya. Udah deh lah nggak ada penonton ngapain sih gitu. Kata teman. Udah sih Del, nggak ada penonton ngapain sih. Tapi kalau ada satu aja orang dia mau. Teman itu nggak mau ngelucu kalau gue berdua doang. Tapi kalau ada satu, misalnya ada Melon, ada Ocit,
ada Rahman, ada orang yang nonton. Nah dia tuh mau. Lucu. Udah sih Dan gak ada yang nonton. Lucu dan sering gitu kalau gue. Ini dia sering kayak begitu. Dah kocak banget. Nah ini yang kocak nih ya, pas lagi Facebooker nih. Pak Haji Mali emang kocak ya. Kan nunggu buka ya, nunggu buka kan. Kalau di jam 4, jam 5 tuh kan inian apa? Standby-nya kan. Udah mulai jam 5 tuh, jam 4 tuh udah datang tuh selat ini. Set dah lama banget jadi Kata siapa nih? Kata Pak Haji Mali. Kata Haji Mali. Lama banget ya gue gitu deh pokoknya deh. Pas buka nih, glek. Selesai kan emang biasa tuh. Kalau habis buka makan dikit aja udah kenyang ya. Gue mah heran gue sampai sekarang dia kata gitu. Ngapa kalau buka makan risol sama air putih udah cukup ya? Tadi gue jam 4 gue ngeliat yang listrik aja kalau dikasih gula gue geragot tuh kan. Kan lagi biasa ya, bukan lagi ini kan itu materi kayak di TV. Ini backstage. Iya. Dan dia memakai diksi Gragot. Dan yang ngomong Pak Mali. Gimana nggak lucu itu? Dah, gue bilang kocak-kocak deh orang-orang itu dah. Iya. Saya juga suka lihat Pak Haji Bolot kalau bercanda sama Kreatifnet. Kalau saya lagi pas ada jadi bintang tamu apa nama dulu ya? Ini talk show. Dulu ya gitu, Kreatif kalau datang briefing atau apa tuh dia suka bercandain. Iya. Lucu banget emang lucu itu dia. Lucu banget. Orang udah jiper duluan aja ketemu dia ya. Iya, karena auranya tuh jagoannya tuh ada beneran. Kayak Jawara Betawi gitu. Jadi kita sungkan, takut. Yang pertama sudah sungkan dari segi umur, dari segi senioritas, ditambah lagi dia nggak senyum. Jadi kita kayak, aduh dia marah apa ya? Kita bercanda gini dia marah kali ya? Aura jagoan Jawara Betawinya tuh ada tuh, Pak Haji. Iya benar. Lucu banget tapi, aduh luar biasa. Tadi lama kira apaan kita mau ngomongin? Waduh, udah berapa menit nih Bang? 51 baru masuk tema, ya Allah. Dari tadi ngapain sih kita ya? Tadi ngomongin teater. Teater Indonesia. Teater Indonesia kita. Masa depan teater Indonesia. Jangan teater Indonesia kita, itu namanya teaternya Jarum. Teater aja. Tadi emang ngomongin teater? Iya, adalah. Dunia teater panggung sandiwara. Panggung Sandiaga Uno. Wah. Panggung Sandiaga Uno. Wah. Dia anaknya baru lulus dari OKOC. Hah? Baru lulus di Amerika kalau nggak salah, S2. Luar biasa. Anaknya. Kuliah di Amerika. Iya. Ya wajar lah kalau kuliah di UI lulus di Amerika agak bingung. Tapi bagus lah. Tapi dia kuliah di Amerika juga. Iya. Ini ada fotonya kan tuh. Dia, Sandiaga, terus Erick Thohir, terus satu lagi menteri itu. Emang udah bareng dari dulu. Iya. M. Lutfi ya, menteri perdagangan ya. Dia kuliah. Karena orang tuanya mereka juga berteman. Iya toh? Orang tuanya orang kaya. Iya, kaya juga ya. Bisa sekolahin ke luar negeri. Iya. Ya, dan memang anaknya juga mampu. Iya. Orang tua kaya tapi kalau anaknya tidak mampu sulit juga gitu. Orang start orang beda-beda. Privilege orang beda-beda kan. Iya. Nggak salah anaknya. Kadang ada orang yang jadi kenapa mencemoohkan anaknya kalau dia terakhir jadi orang kaya. Terang aja dia ini. Lah. Maksudnya gimana? Ya misalnya ada orang berhasil nih orang kaya. Terang aja dia berhasil, dia kayak orang kaya. Belum tentu. Iya kan? Iya. Dan kalaupun dia anak orang kaya, ya udah emang dia minta dilahirkan sebagai anak orang kaya. Enggak juga. Enggak juga gitu. Enggak bisa. Betul. Iya. Memang anaknya juga berusaha dan punya kemauan, jadi ya bisa. Ada oknum-oknum anak orang kaya yang nggak bisa tapi kaya juga ada. Ada juga. Warisan. Melon warisannya banyak banget. Tapi ada kemampuan. Emang jago. Ada kemampuan dan jago bisa manage itu sehingga jadi rumahnya bisa terisi segala macam gitu. Kemudian dikit lagi nikah lagi pasti dia. Enggak lah.
Iya juga kali. Di rumah di Paso gede banget. Masih ada tanah. Masih ada, iya. Paso itu kayaknya sekarang udah jadi daerah elit deh. Elit dong. Jalan Paso itu kan? Iya, Jagakarsa. Jagakarsa itu. Elit. Dia punya 500 meter. Wow. 500 meter. 500 meter tuh berarti Kalau 20 juta. kalau 1000 meter tuh belum 1 hektar ya? 1 hektar tuh berapa? 10.000 meter. 100 10.000 kali meter. 100. Oh, Satu kali panjang lapangan bola dikali lebarnya 100 meter. oh 100 kali 100. 100 kali 100. 10.000 hektar are berarti ya? Udah pakai are dong, hektar are. Beda hektar sama aru ya. Are itu 100 meter. Satu are. Aduh, saya lupa lagi. Lo apa ukuran di sana? Hektometer persegi tuh hektar are dong. Enggak dong. Hektar itu udah. Hektar itu singkatan. Hektoare. Iya, setahu saya. Oh. Maksudnya hektometer persegi itu Hektar. disebut hektar are atau Hektar. hektar. Simbolnya HA. HA. Kalau 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. Betul. Karena hektometer, dekameter, meter. Tapi itu adalah ukuran luas. Enggak Iya, dong. karena dia persegi. Kalau dia Wah, hektometer. tidak, kalau Kalau hektometernya doang ukuran panjang. Kan Meter, kilometer, dekameter. meter, dekameter, hektometer, kilometer. Makanya 1 kilo 1000 meter. Ini ukuran ukuran panjang. Milimeter, sentimeter, Sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. kilometer. Nah, Ya, si meter ke hektometer kan kali 100. 100. Iya. Jadi 100. Jadi 100 meter itu satu hektometer. 1 hektometer. 1 hektometer. 100 meter. 100 meter itu 1 hektometer. Berarti kalau lapangan bola itu adalah 1 hektometer persegi. Iya, 1 hektometer kali 1 hektometer. 1 hektometer persegi. Ya, 1 hektar. 1 hektar. 1 hektometer persegi sama dengan 1 hektar are atau Are. Are lagi. Are dari mana? are itu nama lain dari 1 hektometer persegi itu. Hektare. Hektare. 1 are? 1 are apa? 1 are apa? Bukan 1 hektare. 1 are itu Kalau 1 hektar are berarti 100 are. Karena karena hektoare itu adalah hektometer persegi, maka are adalah meter persegi. 1 are berarti 1 meter persegi. Betul. Enggak dong. 1 are. Nggak usah di googling dah. Yang ini aja deh. Yang komen aja ya. Iya, Ya, komen aja. Ya, gitu ya, setahu saya ya. Apa saya yang salah ya? Ya namanya manusia tempatnya salah. Ya, tempat salah dan lupa. Iya. Lupa ya. Apa ini? Tadi apa Tidak sih, masuk-masuk Bang? tema, Ngomongin apa, ya Bang? Allah. Lama kera. Lama kera. Butuh waktu 60 menit untuk bahas kampungnya saya nih. Kampungnya Abdul. Lama Kera kenapa? Kampung saya. Kenapa dia?